Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan seri The Ten Commandments dan hukum yang memerdekakan, bagian yang ke-6 yaitu tentang jangan membunuh. Kita akan melihat hukum ini dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan? Dan prinsip-prinsip apa yang mungkin sementara kita lakukan tanpa sadar kita tidak menghormati prinsip kehidupan sebagaimana itu adalah pemberian Allah sendiri. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah dan melihat bagaimana hukum ini sebenarnya bukan sebagai beban, tetapi adalah hukum yang memerdekakan, diberikan untuk kebahagiaan umat manusia. Saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung, teristimewa saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar dengan topik pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Sonny Maromon, Master of Arts in Religion. Beliau telah menikah dengan Ibu Kerin Kolibu dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Shekin, Mitzvah, dan Aharon. Beliau menamatkan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina pada tahun 2020 di bidang studi biblika dengan penekanan kepada bahasa-bahasa Alkitab. Beliau saat ini dipercayakan sebagai gembala jemaat di kota Mobagu dan Poopo, daerah misi Bolang Mongondo dan Gorontalo. Dengan pengalaman dan juga latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan akan sangat menolong saudara dan saya untuk melihat topik yang kita angkat pada kesempatan ini dari sudut pandang yang berbeda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini. Apa kabar Pendeta Sonny Maromon? Puji Tuhan, kabar baik. Salam jumpa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih Pendeta sekali lagi telah bersedia untuk menjadi saluran berkat melalui diskusi Alkitab ini. Dan pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita Pendeta Sonny Maromon tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan iman. Pemirsa di rumah kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan, Allah pencipta kehidupan. Saat ini, kembali lagi, kami akan membuka lembaran kitab suci-Mu, mempelajarinya, mendalaminya. Kami sangat membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan memampukan menyanggupkan kami. Urapan Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Sonny Maromon, yang akan menuntun dalam diskusi Alkitab pada kesempatan ini. Terima kasih Engkau berjanji untuk menyertai kami selama pembelajaran kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman. Dan pembacaan firman, sebagaimana kita melanjutkan seri The Ten Commandments, hukum yang memerdekakan, kita sudah tiba pada perintah yang ke-6 yang dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Demikianlah ayat kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita langsung
Untuk lebih memahami topik yang diangkat, kita akan melihat latar belakang mengapa Allah memberikan hukum tersebut. Disilakan kepada narasumber kita, Pendeta Sony Moromon. Baik, terima kasih hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso. Sekali lagi, salam jumpa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membahas tentang hukum ke-6. Dan sebelum kita membahasnya, mari kita melihat lebih jauh tentang latar belakang dari hukum ke-6 ini. Jadi hukum ke-6 adalah hukum yang terdapat di dalam 10 hukum Tuhan, khususnya pada Taurat Musa, yaitu dalam Keluaran 20 dan Ulangan pasal yang ke-5. Penulisan 10 hukum ini sendiri terjadi pada saat bangsa Israel telah mengakhiri masa perbudakan di Mesir, pada perjalanan mereka menuju tanah Kanaan saat mereka sedang berkemah di sekitar Gunung Sinai. Peristiwa ini sendiri terjadi setelah 6 keajaiban yang Tuhan demonstrasikan kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir. Yang pertama, 10 tulah di Mesir. Yang kedua, membelah laut Teberau dan membuang Firaun beserta semua tentaranya ke dalam laut. Kemudian mujizat yang ketiga adalah air pahit dirubah menjadi air yang baik untuk diminum. Dan yang keempat, Tuhan memberikan mana dari surga. Lalu kelima, air yang keluar dari dalam batu. Yang keenam, tangan Musa diangkat untuk berperang melawan orang Amalek. Dan akhirnya mereka menang. Oleh karena itu, dalam mengucapkan 10 hukum, Tuhan memulaikannya dengan sebutan, "Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Uniknya, penulisan 10 hukum ini terjadi bersamaan dengan peristiwa berakhirnya perbudakan bangsa Israel selama 400 tahun. Disinilah awal terjadinya sejarah penulisan dalam catatan Alkitab, yaitu Tuhan sendirilah yang menulis, dan selanjutnya Musa pun menulis karena Tuhan memerintahkannya. Sementara tujuan penulisan adalah untuk menjadi pengingat. Kita bisa lihat itu dalam buku Ulangan pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Dengan kata lain, sejarah awal penulisan pada umat Tuhan dalam catatan Alkitab memiliki hubungan yang erat dengan peristiwa perbudakan. Hal ini menandakan bahwa sebelum masa perbudakan tidak ada penulisan, karena umat Tuhan sebelum ini memiliki ingatan yang sangat kuat. Dengan kata lain, penyampaian firman Tuhan bukan dalam bentukan tulisan, namun secara lisan. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Namun setelah perbudakan, maka Tuhan memulainya menyampaikan firman Tuhan disertai dengan adanya penulisan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang hukum ke-6 lebih jauh, untuk mempermudah pengertian kita pada saat pembahasan hukum ke-6, ada baiknya kita melihat sekilas tentang pengertian hukum itu sendiri. Ya. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa melihat jika kita bandingkan dengan anjuran. Hukum adalah sebuah keharusan yang berlaku kepada semua orang. Semua akan memiliki dampaknya terhadap pilihan penurutan atau pilihan tidak menurut. Sementara kalau anjuran adalah pilihan yang bisa diikuti atau tidak, dan tidak memiliki dampak yang buruk. Di Sinai, di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada Musa 2 jenis hukum. Keduanya disebut dengan istilah Taurat dalam bahasa Ibrani dan Nomos dalam bahasa Yunani. Jadi Nomos atau Taurat itu terdiri dari 2 jenis. Jenis yang pertama itu yang disebut dengan namanya hukum jari Allah sebagai dasar kehidupan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu kita bisa lihat ada 2 jenis. Yang pertama adalah 10 hukum dekalog, 2 halo batu, dan yang kedua adalah hukum tubuh. Kalau kita melihat di dalam dekalog, hukum yang keempat itu mengacu kepada peristiwa penciptaan yang terdapat juga, yang di dalamnya terdapat juga hukum tubuh
di mana jari Allah lah yang membentuk tubuh manusia. Jadi bagian yang pertama dari Taurat adalah hukum jari Allah sebagai dasar kehidupan, dan hukum jari Allah ini terbagi atas dua bagian, terdiri dari dua bagian, 10 hukum dan hukum tubuh. Dan bagian yang kedua, jenis yang kedua adalah hukum upacara atau lambang penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hukum jari Allah. Prinsipnya, pemenuhan tuntutan hukum, yaitu siapa yang bersalah harus ada pengganti kesalahan atau penebus kesalahan. Ya. Jadi di dalam prinsip hukum upacara itu, dia punya prinsipnya adalah jika ada yang bersalah, harus ada pengganti kesalahan atau penebus kesalahan. Contoh daripada hukum upacara ini adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa ya. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 21. Dan yang berikutnya adalah kalau orang berdosa melakukan kesalahan, maka harus ada kurban pengganti kesalahan, atau orang berdosa itu mempersembahkan kurban. Jadi ini adalah prinsip daripada hukum upacara ya, sebagai lambang penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hukum jari Allah. Oke, di sisi lain dalam tuntutan hukum terdapat terhadap pelanggaran ada juga peristiwa pengampunan terhadap orang yang berbuat salah. Apa itu pengampunan? Pengampunan artinya pengganti pelanggar atau penebus untuk memenuhi tuntutan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan terhadap hukum jari Allah. Tidak ada pengampunan tanpa penyelesaian tuntutan hukum. Ini menjadi lambang bahwa semua kesalahan manusia harus diselesaikan. Prinsip ini dengan jelas dinyatakan saat pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Saat itu Adam dan Hawa terlibat dalam pencurian buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka. Oleh karena upah dosa adalah maut, maka mereka menjadi telanjang atau harus mati. Tetapi ada kurban pengganti yang menggantikan ketelanjangan atau kematian mereka dengan cara Tuhan membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi Tuhan sendirilah yang memberikan kepada mereka kurban pengganti. Oleh karena itu, Yesus datang sebagai pengganti pelanggar atau sebagai penebus untuk menerima hukuman dari kesalahan yang dilakukan. Hukum upacara yang menuntut penggantian berakhir pada kenyataan kematian Yesus, sehingga Yesus menggantinya dan atau mengembalikan kepada tindakan kasih. Kita bisa lihat itu ya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-38 sampai 32. Ketika Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Singkatnya, Yesus menggantikan sistem pelaksanaan hukum upacara itu dengan hukum kasih ketika Yesus menggenapi hukum upacara itu. Ya, jadi kita tadi sudah lihat bagaimana hukum Taurat itu terbagi dua bagian. Hukum 10 hukum, dekalog, hukum jari Allah atau dekalog, dan juga hukum tubuh, dan yang kedua adalah hukum upacara. Kedua-duanya Tuhan berikan di Gunung Sinai secara bersamaan. Sekarang kita melihat ya, prinsip hukum Tuhan dalam perjanjian lama. 10 hukum sebagai dasar kehidupan tidak dapat berubah. Salah satu daripada hukum jari Allah. Sementara hukum upacara sebagai lambang penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hukum jari Allah. Bagaimana kita bisa melihat kedua-duanya ini berbeda? Tuhan sendirilah yang membedakannya. Tuhan sendirilah yang membedakannya. Kita perhatikan ya, kalau 10 hukum ditulis oleh jari Allah sendiri yang menulis. Sementara hukum upacara ditulis oleh Musa. Ulangi ya, kalau hukum Tuhan yang 10 hukum itu ditulis oleh jari Allah, dibentuk oleh jari Allah. Itu kita bisa lihat dalam buku Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18. Sementara hukum
upacara itu ditulis oleh Musa. Kita juga bisa lihat dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-9. Kemudian untuk 10 hukum atau 10 hukum khususnya ditulis pada 2 loh batu. Sementara kalau hukum upacara ditulis pada gulungan kitab. Dan yang berikutnya, 10 hukum disimpan di dalam tabut perjanjian. Sementara hukum upacara tidak boleh disimpan dalam tabut perjanjian, atau dia ditaruh di luar tabut atau di samping tabut. Kita bisa lihat itu dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-26. Jadi kita bisa lihat ya, di mana ketika Tuhan memberikan nomos atau Taurat kepada Musa, di sana Tuhan bedakan mana itu hukum 10 hukum dan mana itu hukum upacara. Kedua-duanya tidak bisa disamakan, dan dengan jelas Tuhan sendiri yang membedakannya dari cara penulisannya, ya, kemudian dituliskannya, wadah penulisannya, dan tempat penyimpanannya, semuanya itu berbeda. Hal ini hanya menyatakan bahwa hukum 10 hukum dan hukum upacara itu berbeda. Nah, sekarang kita bisa melihat prinsip perjanjian baru terhadap Taurat itu sendiri ya. Kalau hukum upacara digenapi pada kehidupan dan kematian Yesus, dan Yesus sendirilah yang mempertegas atau memperjelas hukum jari Allah. Yang pertama, hukum upacara itu digenapi pada kehidupan dan kematian Yesus, sementara untuk 10 hukum Yesus sendirilah yang mempertegas dan memperjelas hukum jari Allah. Contohnya ketika Yesus katakan tentang masalah balas dendam, ya, itu semuanya itu di dalam buku Ulangan dan buku Amsal, Ulangan pasal 32 ayat 35, Amsal pasal 20 ayat yang ke-22, itu berbicara tentang balas dendam. Kemudian pada perjanjian baru Yesus menggantikannya, aku berkata kepadamu, dalam buku Matius pasal 5 ayat yang ke-39, jangan kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kiri, pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kiri. Hal berzina juga Tuhan memperjelas tentang dan mempertegas dan memperjelas tentang 10 hukum ya. Nah, seperti apa pembagian daripada 10 hukum ini? Di dalam pembagiannya Yesus sendirilah yang membaginya. Kalau kita lihat ya, di sana Tuhan sendirilah yang membaginya dalam 2 bagian. Kasih kepada Allah, ya, itu hukum 1 sampai hukum yang ke-4, dan kasih kepada sesama manusia, itu hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Dan kita bisa lihat pernyataan Yesus itu pada waktu Yesus berbicara di dalam buku Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai 40. Ketika Yesus tanya, hukum mana yang terutama? Ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian yang sama dengan itu, ini hukum yang kedua, itu adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat dalam buku Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Di sana jelas menyatakan tentang kasih kepada sesama manusia. Itu dinyatakan di dalam buku Roma. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpan dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Kemudian di dalam buku Matius pasal yang ke-19 ayat 18 dan 19, di sana perintah yang mana? Ya, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, dan ini adalah bagian daripada hukum mengasihi sesama manusia. Jadi ada 2 bagian di dalam 10 hukum itu, dan Yesus sendirilah yang membaginya ke dalam 2 bagian. Ya, di dalam perjanjian lama juga menjelaskan hal yang sama. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 di sana menyatakan tentang mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 di sana juga menyatakan tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu untuk mengasihi kepada sesama manusia di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 dan 34. Jadi hal ini
dengan jelas kita bisa melihat bahwa 10 hukum itu adalah bagian daripada hukum jari Allah, dan 10 hukum itu Yesus sendirilah yang membaginya di dalam 2 bagian. Itu yang disebut dengan yang pertama kasih kepada Allah, dan yang kedua kasih kepada manusia. Nah, kalau kita masuk ke dalam hukum yang ke-6, maka di sana di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, ketika Tuhan katakan jangan membunuh, maka itu masuk ke dalam bagian kasih kepada sesama manusia. Ketika kita berbicara tentang hukum yang ke-6 ini, pelanggaran terhadap kasih kepada sesama manusia, itu ada 2 hukum yang sangat disoroti di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama itu hukum yang ke-6, dan yang kedua adalah hukum yang ke-7. Dan kedua-duanya ini berhubungan dengan hukum tubuh. Ya, hukum yang ke-6 dan hukum yang ke-7 ini sangat berhubungan langsung dengan hukum jari Allah dan juga hukum tubuh. Nah, sekarang kita tidak akan membahas tentang hukum yang ke-7, tapi kita akan fokus kepada hukum yang ke-6 itu sendirilah. Nah, sekarang di dalam Perjanjian Lama itu ada 2 jenis kategori atau 2 kategori membunuh. Yang pertama, membunuh yang pertama itu adalah menjalankan tugas atau perintah, dan ini tidak dikategorikan sebagai membunuh pada hukum yang ke-6 karena itu adalah perintah Tuhan sendiri. Contohnya di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 dan 13, Bilangan 31 ayat yang ke-7, ini berbicara tentang berperang ya. Jadi menumpas orang-orang jahat, mempertahankan hidup atau menyelamatkan orang lain. Dan yang kedua itu adalah mengeksekusi mati kejahatan atau terpidana. Jadi di sini di dalam Bilangan pasal 35 ayat yang ke-16 dan 19 ya, Ulangan pasal 19 ayat yang ke-12, Kejadian 6 sampai 9. Di sini berbicara tentang eksekutor daripada hukuman mati tidak dikategorikan sebagai pembunuh, tetapi itu adalah menjalankan tugas atau perintah atau penegakan hukum. Oke, yang pertama tadi kita sudah bicara tentang menjalankan tugas ya, bagian pertama, dan itu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang ke-6. Dan yang kedua ini adalah membunuh secara tidak sengaja atau dalam keadaan membenci. Jadi bisa jadi dia tidak sengaja atau dia dalam keadaan memang niat untuk berbuat jahat atau membenci. Kata membunuh pada 10 hukum dalam bahasa aslinya adalah lo tirzah ya. Kata tirzah ini dalam Perjanjian Lama dituliskan sebanyak 2 kali ya. Jadi ekspresi yang tepat lo tirzah ini ya, ini ditulis 2 kali, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13 dan Ulangan pasal 5 ayat yang ke-17. Sementara kata dasarnya dari tirza ini adalah razah, yang dituliskan itu sebanyak 47 kali dalam Perjanjian Lama. Semuanya mengarah pada kategori yang kedua, yaitu membunuh secara tidak sengaja atau dalam keadaan membenci atau memiliki niat untuk berbuat jahat. Jadi, jika ada yang membunuh, maka ada peraturannya di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Bilangan 35 dan Ulangan pasal 19 dengan cara penyelesaian kasus. Jadi kita perlu mengerti latar belakang daripada hukum yang ke-6 ini dulu ya. Yaitu, jika seorang pembunuh dapat lari dan berlindung di kota perlindungan untuk mendapatkan pengadilan yang sah untuknya. Atau yang kedua, jika seorang pembunuh membunuh dengan tidak sengaja, maka ia harus dikembalikan ke kota perlindungan dan tinggal di sana sampai imam besar mati. Yang imam besar itu mati atau imam besar yang telah diurapi itu mati, barulah setelah itu ia dapat kembali ke kampung halamannya. Jadi dengan kata lain, ada perlindungan dari imam besar bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja ya.
Kemudian yang ketiga, jika pembunuh itu membunuh dengan sengaja atau kebencian, maka pastilah dia dihukum mati. Kemudian dia diserahkan kepada penuntut nyawa korban. Itu yang disebut dengan nyawa ganti nyawa. Sehingga kalau tadi kita sudah bahas mereka lari ke kota perlindungan, maka di sana memang dibuatkan ada 6 kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan di perjanjian lama. Dan semuanya itu bertujuan untuk melindungi si pembunuh bukan oleh karena perang atau bukan oleh karena perintah eksekusi mati, tetapi di sini membunuh karena tidak sengaja atau membunuh karena niat membunuh atau kebencian. Jadi dengan kata lain, penyelesaian masalah hukum ke-6 selalu memiliki hubungan dengan para imam, yaitu kota perlindungan dan hal memutuskan perkara. Sementara masalah membunuh itu pun mengarah pada pemicunya, yaitu kebencian, niat, atau kemarahan. Dan itu kita bisa lihat dalam buku Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-41, dan sampai kepada 45. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hukum itu telah 45 ya? Jadi itu yang kita bisa melihat dari latar belakang tentang hukum yang ke-6. Demikian. Baik, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan, ada 2 hal yang saya ambil. Yang diangkat adalah tentang supremasi dari 10 hukum. Lalu kemudian Pendeta membahas juga tentang kategori-kategori tentang membunuh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Pendahuluan ini mempersiapkan kita untuk melanjutkan diskusi kita pada kesempatan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIG, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Sony Maromon, kita mempelajari pada kesempatan ini hukum yang memerdekakan, hukum yang ke-6, jangan membunuh. Dan kita bersyukur oleh karena tadi narasumber kita telah membuka wawasan kita tentang betapa penting dan supremasi dari 10 hukum yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Lalu kemudian memberikan kita sedikit pendahuluan tentang kategori dari membunuh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, Pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah tentang, karena begitu singkatnya hukum ini dalam bahasa Indonesia hanya 2 kata, jangan membunuh. Seringkali kita sebagai pembaca di zaman modern ini mungkin bisa saja agak kehilangan makna atau gagal memperluas cakupan daripada hukum ini. Nah, bagaimana perluasan hukum ini untuk kita yang hidup di zaman modern? Hal-hal apa saja yang kira-kira dilakukan di zaman modern ini yang mungkin saja tanpa sadar adalah pelanggaran terhadap hukum ini, di mana kita tidak menghormati Allah sebagai pemberi kehidupan itu sendiri. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Perlu kita mengingat tadi setelah dibahas bahwa 10 hukum adalah hukum kasih. Ya. Nah, kemudian prinsip lain dari membunuh ini kita memiliki hubungannya dengan hukum jari Allah, yaitu hukum tubuh. Ada hubungannya langsung dengan hukum tubuh. Kita bisa lihat itu di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Saya rasa semuanya sangat familiar dengan ayat ini. Dikatakan di sini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu.
Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di sana juga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Sekarang kita perhatikan, yang pertama, ayat Alkitab katakan bahwa kamu adalah bait Allah. Dan yang kedua, Tuhan katakan bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah sekarang, mari kita simak baik-baik. Hal-hal apa saja yang kira-kira kita perhatikan sesuai dengan dua ayat ini yang membinasakan tubuh atau tidak memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang pertama, kita bisa lihat itu di dalam cerita Matius pasal 27 ayat 4-8 atau kisah 1 ayat 18. Di sana berbicara tentang Yudas yang bunuh diri setelah mengetahui Yesus harus dihukum mati. Ini berbicara tentang bunuh diri. Tubuhnya sendiri ia rusak, ia binasakan. Padahal kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat yang keempat. Raja Saul bunuh diri dalam peperangannya melawan orang Filistin. 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Penasihat Raja Daud Ahitofel, dia bunuh diri. Ya, kemudian 1 Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19, Zimri bunuh diri dengan membakar istana raja sementara dia ada di dalamnya. Semua orang yang bunuh diri dalam konteks Alkitab ini adalah mereka yang telah menolak Tuhan. Jadi hal yang pertama ketika kita berbicara tentang pelanggaran hukum yang keenam, ketika Tuhan katakan jangan membunuh, salah satunya adalah bunuh diri. Yang berikutnya, ini merusak bait Allah ya, dalam konteks merusak bait Allah adalah mabuk. Ya, itu adalah merusak tubuh atau kesehatan dan itu dilakukan dengan sengaja. Dan ini sama dengan membunuh diri sendiri dengan perlahan-lahan. Kita bisa melihat ya dalam buku Amsal pasal 31 ayat yang keempat sampai 6, di mana orang yang minum minuman keras itu mereka adalah orang yang akan binasa. Kemudian yang berikutnya, ini hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat. Contohnya merokok, itu merusak tubuh atau kesehatan. Kemudian itu dilakukan dengan sengaja juga. Ini sama dengan membunuh diri sendiri, tapi dengan perlahan-lahan. Contohnya kita bisa melihat dalam buku Ayub pasal yang ke-20 ayat 12 sampai 16. Di sini adalah penyataan Alkitab tentang orang yang menghisap rokok dan juga obat-obatan terlarang. Berikutnya lagi, ini Tuhan sendirilah yang menyatakannya. Tubuh ini ketika Tuhan bentuk dengan jarinya sendiri, itu sudah ada hukum penempatan, hukum fungsi tubuh, dan hukum pemeliharaan tubuh. Ya, dan Tuhan sendiri sudah memberikan hal-hal untuk tubuh itu dapat dipelihara sesuai dengan fungsinya. Dan di sana ada juga yang Tuhan berikan tentang hukum tubuh, yaitu tentang makanan haram. Ini makanan yang memang Tuhan larang, karena Tuhan sendiri katakan jika kita melakukannya, maka Tuhan akan membinasakannya. Sama dengan 1 Korintus, di dalam ketika Rasul Paulus katakan barang siapa yang merusak bait Allah, Tuhan sendiri yang akan membinasakan dia. Yang kedua, jadi bukan cuma hanya sekedar Imamat pasal 11 atau Yesaya pasal 66 ayat 19 dalam bentukan binatang haram, tetapi di sana juga ada binatang halal yang masih ada darah dan lemaknya. Tuhan sangat melarang untuk makan hal itu, karena itu bukan untuk fungsi tubuh yang benar di dalam memelihara tubuh atau memuliakan Tuhan dengan tubuh. Jadi bukan cuma hanya sekedar binatang haram, tetapi binatang halal yang masih ada darah dan lemak di dalam dagingnya itu tidak boleh ketika kita memakannya, tidak ada bedanya dengan makanan halal, makanan haram ya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31,
Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di dalam buku Roma pasal 6 ayat yang ke-13, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Apalagi yang memiliki hubungannya dengan hukum yang ke-6. Maaf, saya sedikit mengungkapkannya ini karena ini berbicara tentang area yang relevan dengan kehidupan umat Tuhan di zaman modern ini. Yang ingin saya sampaikan adalah yang mempunyai hubungan dengan membunuh ini adalah area, maaf saya harus menyebutkannya, politik dan kudeta. Dua hal utama dari politik adalah pengaturan untuk tujuan yang lebih baik, dan yang kedua, cara mendapatkan kekuasaan dengan cara kontestasi atau rebutan. Nah, masalah utama pada area kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan inilah yang menjadi pokok permasalahan di dalam politik itu. Bukan tentang hal pengaturan tujuan yang lebih baik, itu adalah hal yang good, tetapi kontestasi ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Hal ini berlawanan dengan hukum kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan selanjutnya, dan seterusnya, dan lain-lain. Kemudian, mari kita perhatikan politik atau kudeta pertama kali berawal dari surga. Saat Lucifer hendak mengkudeta Tuhan, ia adalah pembunuh sejak awalnya. Kita bisa lihat itu di dalam buku Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Dalam kehidupan membangun jemaat, prinsip utamanya adalah kasih. Dan setiap orang yang diberikan, dan setiap orang pada umat Tuhan itu diberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi, kalau kontestasi itu berarti memiliki kesamaan dan akhirnya mencoba untuk merebut siapa yang paling baik. Dan ketika sama, maka yang ada bisa jadi itu adalah sikut kiri, sikut kanan, dan itu bukan hukum kasih. Jika setiap orang hidup dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya untuk membangun jemaat, maka tidak ada lagi yang namanya kontestasi. Karena karunia itu berbeda-beda. Ya, tidak ada namanya kecemburuan, tidak ada iri hati. Kenapa? Karena jempol hidup sebagai jempol. Telunjuk hidup sebagai telunjuk. Jari kelingking hidup sebagai jari kelingking. Mata tidak mungkin cemburu kepada jantung. Dan ginjal tidak akan cemburu kepada mulut. Karena semuanya berdasarkan karunia masing-masing. Yang ada adalah saling melengkapi satu dengan yang lain untuk membangun. Satu-satunya kontestasi kita adalah bersatu bersama dengan Kristus yang adalah pemimpin kita untuk berlomba melawan dosa. Amin. Lalu yang berikutnya, masalah di dalam kehidupan modern ini adalah kerja yang berlebihan. Kerja yang berlebihan. Jadi ini semua menggambarkan satu area ketika Tuhan katakan jangan membunuh. Mungkin kita tidak mengambil pisau atau kita tidak mengambil pistol untuk menembak orang. Tetapi bisa jadi apa yang kita buat itu juga menjadi salah satu yang melanggar hukum kasih. Demikian hamba Tuhan Pendeta Taliwangso. Baik, terima kasih Pendeta sudah menyampaikan tentang perluasan daripada hukum ke-6. Kita harus menghormati kehidupan dan menghormati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan melalui tubuh kita ini. Nah, apakah kira-kira ada pesan khusus dari tulisan inspirasi sehubungan dengan hukum ini yang mungkin bisa dibawa pulang oleh pemirsa sekalian? Baik, terima kasih Pendeta Taliwangso. Saya akan membacakan di sini 3 kutipan Nyonya White ya, yang kita boleh mengerti sehubungan dengan hukum yang ke-6. Yang pertama, di dalam buku Patriarch and Prophet atau di dalam bahasa Indonesianya para nabi dan
Bapak ya, tetapi ini yang saya ambil di halaman 308 paragraf yang kelima, Patriarch and Prophet, halaman 308 paragraf yang kelima. Di sana dikatakan semua tindakan ketidakadilan yang cenderung memperpendek umur, semangat kebencian dan balas dendam, atau pemanjaan nafsu, apapun yang mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain, atau menyebabkan kita bahkan ingin mencelakai mereka, karena barang siapa membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, pengabaian egois dalam merawat yang membutuhkan atau yang menderita, semua pemanjaan diri atau perampasan yang tidak perlu, atau kerja berlebihan yang cenderung merusak kesehatan, semuanya ini pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil merupakan pelanggaran terhadap perintah ke-6. Saya lanjutkan lagi di dalam kutipan Nyonya White, Patriarch and Prophet, di buku yang sama halaman 337 paragraf 1 dan paragraf 2. Di sana dikatakan permusuhan setan terhadap hukum Allah telah mendorongnya untuk berperang melawan setiap ajaran dari Dekalog dengan prinsip kasih dan kesetiaan yang agung kepada Allah Bapa. Dari semua prinsip kasih dan ketaatan berbakti berkaitan erat. Penghinaan terhadap otoritas orang tua akan segera mengarah pada penghinaan terhadap otoritas Tuhan. Oleh karena itu, upaya setan untuk mengurangi kewajiban perintah ini, perintah kelima, dan ini juga memiliki hubungan dengan yang keenam. Di antara orang-orang kafir, prinsip yang diperintahkan dalam sila ini kurang diperhatikan. Ya, di banyak negara orang tua ditelantarkan atau dibunuh segera setelah usia membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Dalam keluarga, ibu diperlakukan dengan sedikit rasa hormat, dan setelah kematian suaminya dia harus tunduk kepada otoritas putra sulungnya. Ketaatan berbakti diperintahkan oleh Musa, tetapi ketika orang Israel menjauh dari Tuhan, bersama dengan yang lain menjadi diabaikan. Hukum kelima ini diabaikan. Setan adalah pembunuh sejak awalnya, dan segera setelah ia memperoleh kekuasaan atas umat manusia, dia tidak hanya mendorong mereka untuk saling membenci dan membunuh, tetapi semakin berani untuk menentang otoritas Tuhan. Dia menjadikan pelanggaran terhadap perintah ke-6 sebagai bagian dari agama mereka. Demikian hamba Tuhan Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kira-kira apakah ada akibat-akibat yang dapat diterima ketika kita melalaikan hukum ini di zaman modern sekarang ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Saya lebih suka melihatnya itu langsung dari teks firman Tuhan, ya. Karena ketika firman Tuhan menyampaikan, dia bukan hanya berbicara tentang akibat sekarang, tetapi sampai kepada akibat yang memang Tuhan sudah nyatakan. Jadi orang yang melanggar hukum tubuh, dampaknya bukan hanya sekedar, contohnya kalau dia itu berbicara tentang tidak menjaga kesehatan, itu bukan hanya sekedar sakit kronis, tetapi itu juga memberikan dampak yang lemah atau negatif kepada generasi selanjutnya. Ya, selain daripada ketika berbicara tentang pelanggaran hukum, yang keenam itu memiliki juga dampak dari reaksi pemerintah atau hukum pemerintahan, ya. Namun lebih daripada itu, firman Tuhan sendiri katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang sudah kita bacakan. Atau tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lewat kedua ayat ini, yang pertama, jika kita membinasakan bait Allah, maka Tuhanlah yang akan membinasakan kita. Ketika berbicara tentang membinasakan, itu bukan cuma sekedar mati,
Tetapi ini berbicara tentang kematian yang kekal. Dan yang kedua, hal yang sangat menyedihkan, jika kita merusak bait Allah, sementara bait Allah ini adalah tempat di mana Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Bukankah hal itu akan membuat Roh Kudus tidak bisa lagi bersama-sama dengan kita? Karena kita yang merusak tempat di mana Roh Kudus mau bersama-sama dengan kita. Jadi ini adalah dampak yang sangat riskan ya. Lebih daripada hanya sekedar kita berbicara tentang sakit penyakit yang ada ataupun hukum sosial yang kita terima. Tetapi ini berbicara tentang jauh ke depan ketika kita tetap pada area ini. Tidak bertobat. Maka Roh Kudus tidak akan bersama-sama dengan kita. Dan hasilnya kita akan dibinasakan. Demikian hamba Tuhan Pendeta Taliwongso. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, karena melihat betapa pentingnya perintah ini, langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan agar dimampukan untuk menurut hukum-hukum ini? Mungkin ada kiat-kiat agar saya dapat menuruti hukum ini. Terima kasih. Ketika berbicara tentang hukum yang keenam, hukum membunuh, jangan membunuh, maka kita harus mengerti bahwa kehidupan yang kita miliki ini adalah datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih. Sehingga hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengerti siapa Tuhan yang adalah kasih. Yang kedua, kita perlu mengerti prinsip hukum yang Tuhan berikan adalah kasih itu sendiri. Mengapa demikian? Tadi kita telah sempat membahas bahwa hukum yang Tuhan berikan itu adalah hukum kasih. Di sana berbicara tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Kita perlu mengerti prinsip itu. Prinsip yang Tuhan berikan adalah prinsip kasih. Yang ketiga, kita perlu mengerti berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang menuruti prinsip hukum Tuhan. Berkat, ya. Dan yang keempat, kita harus mengerti juga kutuk yang akan terjadi kepada kita jika kita mengabaikannya. Jadi ada berkat bagi mereka yang tetap memelihara itu, dan ada kutuk atau dampak negatif bagi kita yang mengabaikannya. Dan yang kelima, langkah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita harus mengingat bahwa hukum Tuhan adalah janji Tuhan. Sekali lagi ya, 10 hukum Tuhan itu bukan cuma sekedar tuntutan, itu adalah hukum janji Tuhan. Keluaran 34 ayat yang ke-28. 10 firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Kita secara pribadi tidak dapat melakukan hukum ini dengan kemampuan kita. Baru saja kita berpikir, baru saja kita berniat untuk tidak membunuh, tetapi mungkin di dalam hati kita membenci seseorang. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Susah bagi kita untuk tidak melakukannya, apalagi ketika kita mendapatkan pencobaan. Jadi, hal yang perlu kita ingat di sini, bahwa hukum Tuhan adalah janji Tuhan. Keluaran 34 ayat yang ke-28. Kita tidak dapat melakukan hukum ini dengan kemampuan kita. Kita perlu meminta kepada yang empunya janji untuk mendapatkan kekuatan dalam menghidupkannya. Dan yang terakhir, kita menghindari jika kita mendapatkan pencobaan itu. Kita belajar untuk tidak terlibat di dalamnya. Karena Tuhan sendirilah yang menyatakannya kepada kita. Tuhan sendirilah yang mengatakannya kepada kita. Dengan memberikan janji dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Karena Tuhan adalah kasih ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Jika kita melanggar hukum ke-6, maka kita sebenarnya tidak ada kasih di dalamnya. Demikian hamba Tuhan Pendeta Taliwongso. Terima kasih Pendeta, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan atau closing statement dari pembahasan kita,
Disilakan Pendeta Sony Maromon. Baik, terima kasih. Saya rindu untuk mengutip firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 sampai 11. Di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Biarlah kita menjadi pribadi yang bertobat dari segala kekurangan kita dan melupakan apa yang pernah kita alami. Dalam kekurangan-kekurangan itu termasuk di dalamnya pelanggaran akan hukum yang keenam. Marilah kita memandang kasih Allah dengan merenungkan peristiwa Kristus disalibkan. Biarlah kasih yang terpancar dari salib Kristus akan mengubah hidup kita semua untuk hidup di dalam kebenarannya. Di dalam buku Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena sampai 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Dan bolehkah Pendeta Sony Maromon mendoakan diskusi kita dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini? Disilakan. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, merendahkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Tuhan Allah yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, kembali lagi kami merendahkan hati dan pikiran kami. Setelah kami mempelajari tentang hukum yang keenam, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjaga kehidupan ini di dalam kasih Tuhan. Tuhan meminta kami untuk bergantung kepada Tuhan yang memiliki janji di dalam penyataan hukum yang keenam. Secara sederhananya, kamu tidak akan membunuh. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, jangan membunuh. Biarlah janji Tuhan ketika engkau menyatakan kamu tidak akan membunuh, itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami yang berdosa ini. Oleh kuasa kasih karuniamu, oleh kuasa salibmu, oleh terang salib yang engkau curahkan di mana engkau telah mati bagi kami. Biarlah kehidupan kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan kami, sehingga yang ada adalah menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kasih-Mu. Tidak ada lagi pembunuhan, bahkan di dalam pikiran sekalipun. Ya. Terima kasih Tuhan untuk janji yang Engkau karuniakan kepada kami. Karena itu kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Sony Maromon, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di jemaat yang telah ditentukan. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.